Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Kamis malam Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga pada kesempatan ini bisa berkumpul kembali untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjaga gawang dan ban serep. Perkenankan kami pada kesempatan malam hari ini menggantikan Ustadz Soib. Tadi beliau WA ada acara di Taman Ayu. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan thalabul ilmi kita pada malam hari ini. Sambil menunggu waktu isya, antara maghrib sampai isya kita ngaji bersama-sama, mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebenaran selain kita arruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada tuntunan-tuntunan Al-Quran dan sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, di zaman yang sudah dikatakan sebagai zaman akhir, maka upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan bisa menyelamatkan, dan hidup kita ini tidak ada lain selain yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Semata-mata kita dalam hidup ini mencari ridha Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang al-khauf. Al-khauf itu artinya adalah takut kepada Allah. Bagi orang yang beriman, tidak ada yang paling dia takuti selain ketika ia mendapatkan kemurkaan Allah. Karena ketika orang itu sudah mendapatkan kemurkaan Allah, itulah yang merupakan sumber bencana, itulah yang merupakan sumber kesengsaraan, baik itu di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan kealpaan ini, kita senantiasa di dalam hidup dan kehidupan ini berupaya untuk
mencari ridha Allah. Berangkat dari Al-Quran surat As-Sajdah ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surat As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina. Ini adatul hasr. Artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu hanya saja, sesungguhnya hanya, lainnya tidak. Jadi orang-orang yang beriman itu hanyalah yang mereka itu alladzina idza dzukiru biha, ketika diperingatkan, dzukiru biha dengannya, artinya dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Jadi orang itu ya kalau beriman, kalau ia itu sempurna imannya, benar imannya, di dalam As-Sajdah ini dikatakan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Surat As-Sajdah ini surat keberapa? Nanti bisa kita kaji ulang. Surat ke-32. Surat ke-32 ayatnya 15 dan 16. Jadi orang yang beriman itu idza dzukiru, ketika diperingatkan kepada mereka biha dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, apa reaksi mereka? Kharru sujjadau wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Coba kita perhatikan. Ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka itu langsung kharru sujjada, langsung tersungkur, sujud tersungkur. Jadi begitu dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran ini ketika sudah menyentuh hati orang yang beriman, sehingga mereka itu langsung sujud. Artinya sujud itu menghambakan dia Allah yang maha akbar, yang maha besar. Ini termasuk ayat As-Sajdah, ayat yang kita disunahkan ketika mendengarnya kita sujud tilawah dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu wa saqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini termasuk satu di antara, ada 15 ayat yang dinamakan ayat As-Sajdah, sehingga kita disunahkan sujud ketika membaca ini. Jadi orang yang beriman itu ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, itu langsung tembus ke dalam relung-relung hatinya, maka mereka langsung kharru sujjada, tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji akan kebesaran kekuasaan Allah. Nah, ini kemarin kita bahas di Masjid Nurul Hidayah tentang betapa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah itu Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Di dalam genggaman Allah lah seluruh alam ini, baik yang fis samawat, yang ada di langit, maupun fil ard, yang ada di bumi, dan segala isinya dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka kalau kita sudah menyadari itu, tidak heran kita dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji Allah, memuji kebesaran Allah, yang kemudian gandengannya apa? Wahum la yastakbirun, mereka itu tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Ini gandengannya.
Tiang niku lek pun sadar kebesaran kekuasaan Allah, maka dia itu akan jauh dari sifat sombong. Karena memang kita ini sekali lagi seringkali saya sampaikan tidak pantas untuk sombong. Dan itulah yang menyebabkan terusirnya makhluk yang bernama iblis dari surga. Yastakbirun, takabur, takabbaru yatakabbaru, sombong, menyombongkan diri, lebih-lebih menyombongkan diri di hadapan Allah, sebagaimana Fir'aun. Kemudian mereka dinyatakan dalam ayat 16-nya, tatajafa junubuhum anil madaji'i, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Untuk apa? Jadi di tengah keheningan malam mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka itu berdoa di tengah keheningan malam, memohon kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, kepada Allah Ta'ala, khaufan wa tama'ah, dengan rasa takut dan harap. Jadi khauf ini adalah rasa takut yang dimiliki oleh orang yang beriman, takut kepada Allah, sehingga ketika orang itu sudah mempunyai rasa khauf, maka jalan hidupnya ini akan benar, jalan hidupnya ini akan lurus. Dia tidak gampang terombang-ambing oleh situasi. Jadi berhadapan dengan siapapun dia tidak takut. Kayak Nabi Musa itu begitu diperintah oleh Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, sekarang saatnya Musa, pergi kamu Musa, sampaikan Islam ini di hadapan Fir'aun, dakwahi Fir'aun. Ketika itu Fir'aun ini adalah raja besar yang ditakuti oleh seluruh rakyat Mesir ketika itu, sehingga tugas dakwah menyampaikan Islam di hadapan penguasa yang zalim ini tentu bukan sesuatu yang ringan. Nabi Musa tidak, waduh Gusti, mbok nek saged pun sakniki kula sik wedi mboten ngoten. Idhab ila Fir'aun, pergi kamu Musa, sekarang Fir'aun itu sudah togho. Togho itu berlebih-lebihan, sudah melampaui batas. Ini perlu kamu dakwahi Musa. Nah, kalau sekarang ya kita diperintah untuk berdakwah di hadapan presiden lah. Ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa ulama, termasuk informasinya seperti Ustadz Farid Uqbah itu kan pernah langsung mendatangi Presiden Jokowi. Untuk apa? Ya untuk mengingatkan ketika melenceng dari kebenaran. Karena tidak ada rasa takut bagi orang yang beriman selain takut kepada Allah. Jadi Nabi Musa begitu dapat SK penugasan, pergi kamu Musa, hadapi Fir'aun. Nabi Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri. Ini modalnya Nabi Musa untuk berangkat berdakwah kepada Fir'aun. Apa yang pertama? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Ini modal yang pertama, hati yang lapang. Diterima atau tidak, nanti diancam atau diberi hadiah, itu urusan lain. Yang penting berangkat, kuatkan hatiku ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Karena ini bukan perkara main-main, ini mendakwahi orang yang punya kekuasaan, yang orang itu dikelilingi oleh para penjilat-penjilat di sekitarnya, baik dari kalangan birokrat, baik dari kalangan teknokrat, baik dari kalangan konglomerat. Ini semua menjadi antek-anteknya Fir'aun, baik dari kalangan ulama yang Bal'am itu kan tidak main-main tugas ini. Tapi Nabi Musa luar biasa. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan gampangkan
ucapanku, karena Nabi Musa itu kan dalam riwayat dikatakan Nabi Musa itu pelat. Karena ketika kecil itu lidahnya kan terselomot, keselomot geni sehingga tidak cetok. Kemudian dalam permohonan-permohonannya itu Nabi Musa juga minta kawan dalam berdakwah. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikan aku konco ya Allah, berikan aku seorang teman dalam berdakwah ini. Saya tidak bisa seorang diri ya Allah. Siapa yang diajukan Nabi Musa? Haruna akhi, saudaraku Harun. Berangkatlah Nabi Musa berdakwah menghadapi Fir'aun. Kemudian disampaikan, Fir'aun, sembahlah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun dengan nada menghina, dengan nada yang menyombongkan diri mengatakan, siapa Allah itu Musa? Saya tidak kenal. Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Tuhan saya dan Tuhan semesta alamin, wa Rabbul alamin. Oh, tak kira Tuhannya aku Musa. Musa Mesir yang baik aku wedi kabeh. Jadi singkat cerita, Fir'aun tidak mau menerima kebenaran itu. Tapi endingnya kan Fir'aun menyesal itu kalau jangan baca itu surat Yunus itu. Nanti jenengan buka juga surat Yunus. Ayatnya mulai 90 sampai 93 itu diceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana proses tenggelamnya Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu ketika sudah yugharghir, sudah sampai di tenggorokan nyawanya, yang artinya sudah tertutup pintu tobat, dia baru mengatakan, aku beriman kepada Allah. Sungguh sudah terlambat. Ini keberanian. Nabi Ibrahim juga tidak kalah beraninya berdakwah menghadapi raja yang hampir sama tipikalnya dengan Fir'aun ini, Namrud. Namrud itu juga sama itu, raja besar ya. Jadi diawali dengan Nabi Ibrahim itu membuka apa ya istilahnya, membuka pemikiran kebekuan dan kejumutan masyarakat ketika itu, yang mereka itu ya'budunal asnam, mereka itu menyembah berhala-berhala itu. Dengan menghancurkan berhala-berhala itu kan kemudian Nabi Ibrahim akhirnya berkesempatan untuk berdialog dengan Namrud, dan ini dialognya diprosesikan oleh banyak orang, sehingga inilah dakwah, inilah jalan dakwah. Anta fa'alta bi alihatina hada ya Ibrahim, Ibrahim kamukah yang menghancurkan berhala-berhala kami? Tadi ada yang melaporkan katanya ketika aku sedang pergi, kamu masuk ke dalam rumah ibadahku, kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada itu. Nabi Ibrahim dengan tenang sekali, tenang, karena tidak takut kepada Namrud. Karena al-khauf, takutnya orang beriman itu hanya kepada Allah. Tapi lagi-lagi ini tidak mudah Bapak Ibu, ini butuh keimanan yang mapan. Nabi Ibrahim bertanya, loh, bal fa'aluhu kabiruhum hada, apa bukan yang besar itu yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil? Sebab informasinya katanya yang besar itu masih jejak, masih woto, dan ada pecok di tangannya. Kemudian mendapat jawaban nggak begini, Namrud terkaget-kaget. Dan menurut satu riwayat ketika itu sudah banyak orang yang menyaksikan dialog ini, debat terbuka lah kalau sekarang itu terbuka kemudian keimanannya. Iya yo. Namrud mengatakan, Ibrahim apa kamu gila? Masa kamu suruh aku bertanya pada berhala yang tidak bisa bicara? Kemudian Nabi Ibrahim balik bertanya lagi, loh, berhala itu tidak bisa bicara. Nah kalau bicara aja tidak bisa, kenapa kamu sembah? Yang gila saya apa sampean? Demikian tataknya, coro-coro ini tatak Nabi Ibrahim.
Ketika itu resikonya bukan main-main, resikonya kan dibunuh, Pak. Dan benar juga, akhirnya begitu kalah debat, ini sudah sering jenengan dengar ini bagaimana debatnya Nabi Ibrahim dengan Namrud ini. Itu insya Allah bisa nyan baca dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan dengan bapak kandungnya sendiri. Akhirnya karena kalah debat seperti itu dan Namrud itu punya kekuasaan, ya tetap dia menangi dewe. Akhirnya Nabi Ibrahim divonis hukuman mati dengan cara dibakar. Jan pun bayangaken kaya napa genine sing digawe ngebong Nabi Ibrahim kaya api nggone arek pramuka niku, mun bayangaken ngoten. Jadi apinya itu begitu besar sampai Namrud sendiri dengan para menteri-menterinya itu, dengan para pengikut-pengikutnya kebingungan dengan cara apa kita melempar Nabi Ibrahim ke situ. Oleh di ngenekno dijongkrokno ngeten nggih keslomot saking gedene geni. Ya akhirnya kemudian pakai cara seperti menapa model tepil ngoten niku, buat pohon dua ini dijajar begini pakai apa itu kayak karet ngoten niku. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan manjanik. Manjanik niku koyo tepil ngoten. Dengan alat itulah Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api. Dan Nabi Ibrahim sedikit pun tidak berharap belas kasih dari Namrud. Sepurane Namrud, tidak seperti itu. Kita lihat orang itu kalau sudah al-khaufnya hanya kepada Allah, akhirnya kepada manusia itu kendel. Apa yang beliau baca? Ya, beliau tidak pernah berhenti membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, cukup sudah. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan itu, malaikat Jibril datang kepada beliau menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, situasi kayak begini, apa Anda butuh bantuan? Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika la. Kalau kepada Anda Jibril, sepurane, saya tidak butuh apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong. Dan benar juga, semakin orang itu bergantung kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia itu melemahkan dirinya di hadapan Allah, maka akan semakin muncul yang namanya kekuatan, sehingga terjadilah satu keajaiban yang kemudian disebut dengan mukjizat itu. Jadi mukjizat itu artinya amrun khariqul adah, kejadian luar biasa. Jadi al mukjizat amrun khariqul adah, khariqul adah, nyulasani apa? Nyulayani adat. Lek biasae geni niku panas, niki dadi adem. Maka itu kan takrifnya mukjizat itu kan itu amrun khariqul adah da'yatun ilal khairi was sa'adah makrunatun bidakwah nubuwah kusida bi idharusid kiman ida annahu rasulun minallah. Jadi mukjizat itu adalah satu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya untuk didemonstrasikan, dipertontonkan, dipertunjukkan di hadapan umatnya sebagai bukti kebenaran misi risalah yang dibawanya. Itu mukjizat. Jadi ketika itu Allah mengatakan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu. Tidak cukup dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Dan jelas sekali itu perintahnya Allah pada api. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi mungkin jenengan saged nyoba maca donga niki. Latihan. Ya naru kuni bardan wasalaman alayya. Geni ademo ya, selamatno aku. Insyaallah nggih keselamot. Karena apa? Karena ini bukan Nabi Ibrahim yang sakti, bukan. Lagi-lagi inilah yang namanya kuasa Allah.
Inilah yang namanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi mukjizat itu bukan nabinya yang hebat, bukan nabinya yang sakti, bukan, tapi kuasa Allah di situ. Ini yang jadi garis bawah itu seperti itu. Karena apa? Karena para rasul dan para nabi itu orang-orang yang mempunyai tingkat kepasrahan yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga Allah selamatkan dengan caranya sendiri, dengan caranya Allah. Yang ini di luar akal dan nalar manusia. Kalau kita itu semakin mengandalkan kemampuan kita, semakin lemah kita, Pak. Semakin kita tidak dapat solusi. Tapi kalau semakin kita kembalikan kepada Allah, seberapapun besar permasalahan yang kita hadapi, Allah Maha Besar. Ini kuncinya orang beriman itu di sini. Dan ini kunci suksesnya para nabi dan para rasul. Apa itu? Tauhid yang mantap. Nabi Ibrahim belas mboten ndredeg. Kira-kira lek koyo kula ngeten iki koyo yo ngomong ini po enak tapi berhadapan begitu kira sik ana wedine kira-kira. Mamang sik ana. Lek nabi para rasul pas tok. Ditanya oleh Namrud, "Ya Ibrahim, siapa Tuhanmu?" Nabi Ibrahim jawab, "Allah itu yuhyi wa yumit." Allah itu Tuhanku, Tuhan kita semua, yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud guyang-guyu. Wah lahim, Tuhanmu ngono iku, aku ya iso. Coba pengawal, kamu ambil 2 orang tahanan itu, bawa sini. Yang satu di depan Ibrahim dibunuh oleh Namrud, yang satu dibiarkan hidup. Iki loh aku Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Siji tak pateni, siji tak jarno urip. Dengan sombongnya ngomong ngoten si Namrud. Nabi Ibrahim dengan santai menjawab, "Oke, kalau memang sampean menghidupkan dan yang mematikan, coba yang mati hidupkan lagi." Di depan orang banyak ya Pak, apa ndak kisinan itu. Coba Namrud, kalau engkau memang yang menghidupkan dan yang mematikan, layaknya Allah Tuhanku, yang mati itu hidupkan lagi coba. Napa gak ngelejingan nih. Hebat sekali Nabi Ibrahim. Wis gak usah angel-angel Namrud, cara bahasa bebas sing ngeten. Lek sanjane sampeyan ning rumangsani Tuhan, mending coba matahari aja oleh terketek kok etan jajal. Pindahan sampean pindah ngulon jajal. Kalah telak Pak Namrud Pak dalam apa? Dalam perdebatan itu, dalam mujadalah itu. Kan ini salah satu metode dakwah itu kan wajadilhum, dengan mujadalah, dengan diskusi ilmiah. Hebat Nabi Ibrahim itu. Makanya beliau disebut Imamul Muwahhid, tokohnya orang-orang yang bertauhid, karena memang tauhidnya mantap sekali Nabi Ibrahim. Selain beliau itu juga Abul Millah, bapak agama. Beliau juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Karena Nabi Ibrahim punya khauf ini Pak, al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih niku surat As-Sajdah ayat 15 ayat 16. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar, tidak akan disentuh api neraka. Siapa itu? Siapa mereka? Rajulun bakah min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dinangis ini nangis wedi, ngrumangsani lek awake dhewe niki kata dosane, ngrumangsani lek awake dhewe kata kekurangane, ngrumangsani lek awake dhewe niki boten saged sempurna. Itu harus dimiliki oleh orang beriman seperti ini, sampai akhirnya nangis. Dan orang yang seperti ini la yalijun nar, tidak akan disentuh dengan api neraka. Subhanallah. Nah, dengan rasa takut ini atau al-khauf ini,
maka kita itu akan merasakan betapa nikmatnya ibadah. Ibadah apapun saja akan terasa nikmat. Imam Al-Ghazali, beliau memberikan definisi tentang al-khauf ini atau takut ini. Al-khauf atau takut kepada Allah artinya adalah satu getaran di dalam hati. Yang dimaksud adalah qalbun mu'min, hati orang yang beriman. Rasa getaran dalam hati dan perasaan yang khawatir terhadap ancaman-ancaman Allah. Nah, ini khauf ya, terhadap ancaman-ancaman Allah. Satu di antaranya ada ayat yang mengerikan, Pak. Wa in minkum illa waridhuha. Nanti semua kita ini itu akan melewati yang namanya jahanam. Jadi bedanya orang yang beriman itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Disinilah pentingnya kita itu selalu mohon perlindungan kepada Allah, lebih-lebih dari azab kubur, dari azab jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini kan yang kita baca terus. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyatnya saat itu, betapa mengerikannya situasi ketika itu. Maka orang yang beriman, mereka akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah rahimakumullah, indikasi atau ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita rasakan di dalam al-jawarih, di dalam setiap anggota tubuh kita. Yang pertama lisan orang yang takut kepada Allah, ia selalu menghindarkan lisannya ini dari omongan-omongan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Minal kadhib, omongan-omongan yang bohong. Karena bohong ini adalah sesuatu yang bisa menjadi dosa yang berenteng, berurutan. Jadi kalau kita bohong sekali, itu nanti kita pasti akan bohong yang kedua. Untuk apa? Menutupi bohong yang pertama. Dan demikian pula seterusnya. Ini namanya dadi napa lek cara Jawane niku ngerentengi dosa. Maka Rasulullah kan mengingatkan itu, iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kamu dengan sifat bohong. Lawannya as-sidqu, benar, jujur. Iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kamu dengan sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong ini akan menyeret orang, akan menggiring orang kepada perbuatan yang fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan sifat fujur ini akan menggiring orang ke dalam neraka. Maka orang yang mempunyai khasyatullah, mempunyai rasa takut kepada Allah, maka lisannya ini akan jauh dari sifat atau dari omongan-omongan yang bohong, omongan yang kotor, omongan yang jorok. Yang kedua, hati kita senantiasa kita isi dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, sekaligus kita menghilangkan amradul qulub, penyakit-penyakit hati.
Mata juga demikian, dia jauhkan matanya dari melihat sesuatu yang haram. Perutnya juga demikian, dia selamatkan perutnya dari kemasukan sesuatu yang haram. Karena Rasulullah kan juga menyatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabe. Setiap sesuatu yang masuk ke dalam perut kita yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka itu nanti akan dibakar dengan api neraka. Tangannya juga demikian, kakinya. Singkatnya, seluruh anggota tubuh orang yang takut kepada Allah dia jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dia selamatkan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Maka di antara doa-doa yang kita baca itu kan ada Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kelak nanti di akhirat itu kitab dari sebelah kanan. Wahasibni hisaban yasira, dan hisablah aku nanti kelak di yaumul hisab dengan yang seringan-ringannya. Ini saya bahas di pengajian ibu-ibu Aisyah ini tentang apa itu situasi manusia nanti ketika menerima catatan amal. Ada yang catatan amalnya itu diberikan dari tangan kanannya. Ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung. Ada yang dari tangan kirinya, ada yang dilemparkan dari belakang. Maka orang yang khusyatullah, orang yang takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa menjauhkan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, apa manfaat dari khusyatullah ini? Apa dampak positif yang dihasilkan dari sifat takut kepada Allah ini? Ini luar biasa sekali. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah tentu dia akan mempunyai satu motivasi yang kuat untuk melakukan ibadah. Motivasi yang kuat. Sekaligus itu akan bisa mengikis nafsu yang ada di dalam dirinya. Nafsu ini tidak bisa kita hilangkan, ya Bapak Ibu. Tapi kita dewasakan nafsu itu. Karena kalau nafsu itu diperturutkan, ini yang dalam surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innan nafsa la ammaratim bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan atau mengajak seseorang atau membisik-bisikkan kepada seseorang la ammaratum bisu, untuk berbuat kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah, nafsu yang mengacu dan menuju kepada ridho Allah. Ini yang disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu atau apa jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu satu, orang itu kalau punya rasa takut kepada Allah maka akan termotivasi untuk ibadah. Jadi dengan mau ngaji seperti ini karena takut kepada Allah. Yang kedua, dia akan mempunyai benteng, bisa menjaga dirinya minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi bentengnya itu langsung Gusti Allah, CCTV-nya itu langsung Allah. Seperti Nabi Yusuf itu loh Pak. Nabi Yusuf itu kan ketika diajak berbuat zina oleh Zulaikha, itu kan sesungguhnya situasinya sangat-sangat memungkinkan. Yang jenengan bisa bisa bayangkan ya, Zulaikha itu bukan wanita kaleng-kaleng apa itu wanita jet set Pak. Istrinya Perdana Menteri loh Pak. Tentu kayak cara saat ini kayak perawatan, cantik, memang cantik, Zulaikha itu cantik. Ketika itu rumah yang besar itu sudah dikondisikan oleh Zulaikha,
Nggih, cara sakniki rewang-rewang sing liyane dikondong sing ato. Oh tuku gula niki di Ponagung. Tuku wis pokoke kabeh metu karo Yusuf tok ning griya. Itu diceritakan dalam Quran itu. Wa ghallaqatil abwab, dan semua pintu dikunci oleh Zulaikha itu. Isaan ini. Kurang 11 menit. Pokoknya mangke adzan biar ngoten. Semua pintu dikunci dan ngapunten Zulaikha ini sudah berganti dengan pakaian-pakaian yang ya nggih setengah terbuka lah auratnya itu. Wa qalat haytalak, dan dia memanggil Yusuf dengan panggilan dan rayuan yang luar biasa. Ketika itu Yusuf ndredeg betul Pak, ndredeg Pak. Dari mana taunya? Quran mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Yusuf itu kan laki-laki normal, ketika itu juga berhasrat Pak, normal kok. Tapi garis bawahnya di sini laula an ra'a burhana rabbi. Andai kata Nabi Yusuf itu tidak melihat peringatan Allah, tidak takut kepada Allah, bablas itu Pak. Sehingga Nabi Yusuf punya benteng. Ini loh, orang kalau sudah takut kepada Allah, maka dia punya benteng yang kuat bagi dirinya dari serbuan-serbuan setan untuk membisikkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Sehingga selamatlah Nabi Yusuf. Maksudnya selamat dari godaan perempuan itu. Sampai itu pun ditukar dengan penjara loh Pak. 7 tahun Nabi dalam penjara. Tapi apa doa beliau? Robbi sijanu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai, penjara lebih aku pilih, mimma yad'unani ilaihi, daripada aku harus mengikuti pucuk rayu seorang perempuan yang mengajak aku berbuat zina. Ini yang namanya khauf, takut kepada Allah. Sehingga dengan demikian selamatlah Nabi Yusuf, dan akhirnya happy endingnya itu luar biasa. Orang kalau menjaga aturan Allah, menjaga kehormatan dirinya, maka orang kayak Nabi Yusuf seperti ini nanti di akhirat itu akan mendapatkan yang namanya dhillullah, perlindungan Allah. Satu diantaranya rajulun da'athum ra'atu data mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu waha rabbal alamin. Seorang yang diajak berbuat zina kayak begini oleh seorang perempuan, tapi syaratnya perempuan ini kudu ayu Pak. Cantik dan menarik. Lek wedoke mboten ayu, aku dijak sing enggak wong wedok. Untung aku iso nolak. Sebab apa? Wis tuwek wong termasuk ini, tidak termasuk ini. Niku jamal itu cantik ya. Da'atum ra'atu datu mansibin wa jamalin, cantik dan menarik. Tapi dia kemudian dengan tegas mengatakan inni akhafu waha rabbal alamin. Sepurane saya takut kepada Allah. Ini Nabi Yusuf. Contoh konkretnya Nabi Yusuf, dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, orang yang punya khauf kepada Allah, dia akan berani karena benar. Seperti kisahnya para nabi tadi itu, berani, keberanian menghadapi kemunkaran, keberanian menghadapi kedzaliman. Itu kalau orang sudah punya khauf kepada Allah. Walaupun resikonya tidak ringan Pak, tidak main-main, penjara, kalau penjara, bahkan resikonya bunuh Pak. Itulah jalan dakwah. Tapi sekali lagi ini berat Pak, berat. Saya ngomongnya dereng karan iso. Tapi kalau sudah mantep ya kalau ini wow. Nabi Musa itu kurang berat bagaimana itu? Idhab ila Fir'aun, pergi kamu Musa, hadapi Fir'aun. Padahal Fir'aun itu kalau diturun sejarahnya itu kan termasuk bapak angkatnya Musa. Kan ngoten ceritanya, bapak angkat. Tapi kalau sudah urusan iman, urusan tauhid, ini di atas segala-galanya.
Kok cara mriki kan bisa saja Firaun dengan semangat, Musa kon ngomong apa Musa? Wong kon ben kenyot kali tak joko, tak selametno. Tapi Nabi Musa dengan tegas itu. Musa itu pedal, pelat tapi tegas. Beda dengan Nabi Harun itu ngomong nggih cetha, tapi tegasan Nabi Musa. Kan ceritanya begitu, ketika Nabi Musa itu uzlah 40 hari itu untuk menerima 10 undang-undang dalam kitab Taurat itu di Bukit Tur Sinai itu kan ditinggal itu sama Nabi Musa, dititipkan Nabi Harun ini. Umat korat karet, Pak. Sehingga ketika itu umat itu disesatkan oleh Musa Samiri itu. Begitu Nabi Musa datang melihat umatnya morat-marit, Nabi Musa itu marah kepada Nabi Harun, dipegang jenggotnya. Itulah keberanian. Jadi semakin orang itu takut kepada Allah Ta'ala, maka semakin dia berani menghadapi kedoliman, berani menghadapi kemunkaran. Makanya Rasulullah mengatakan afdhalu jihad yang paling berat, jihad, tapi mempunyai nilai yang paling utama di hadapan Allah. Apa itu? Kalimatu haqqin inda imamin ay inda sultanin jair, yakni menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama di hadapan pemerintah yang zalim. Itu jihad yang paling berat. Dan ini dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, termasuk oleh Nabi kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kebenaran di depan orang yang berkuasa. Ini bukan perkara main-main, Pak, bukan perkara ringan. Karena banyak orang itu yang gelundung, Pak, dengan diangkat jadi ini, diberi uang sekian, sudah dia menjadi syaitonun akhros, menjadi setan yang gagu itu, karena sudah terbeli, ya hilang sudah takutnya kepada Allah. Maka orang yang khauf kepada Allah, dia itu akan berani karena benar. Sudah Isya mungkin itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyampaikan kebenaran, untuk bisa meneruskan risalah para nabi dan para rasul, sehingga kelak kita nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungan ridhonya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok pagi insya Allah ada kajian kitab Tafsir Al-Ibris yang diasuh oleh Ustaz Ali Fatoni. Monggo yang tidak ada halangan bisa rawuh dan bisa diinformasikan kepada saudara kita jamaah yang lain. Pengajian bakso besok ya, pengajian bakso subuh. Menunya soto, alhamdulillah. Ngajinya bakso subuh, menunya soto. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.